رسول الله سلام عليك يا رفيع الشرف ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesempatan untuk hadir di masjid menunaikan salat fardu Jumat. Masih banyak kesempatan yang diberikan oleh Allah, yang oleh Allah itu minta diisi dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Salam dan salam kita kirimkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mari kita sering banyak bersyafaat terhadap Rasul kita, berselawat kepada Nabi kita, karena Allah sendiri dan malaikat pun berselawat kepada Nabi kita, dan kepada kita yang beriman diperintahkan dalam Al-Quran yang selalu disebut dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hai orang yang berimankah kita? Kalau kita beriman, berselawatlah kepada Nabi. Selanjutnya, marilah kita selalu berupaya untuk mengisi sisa-sisa hidup kita ini dengan modal yang paling penting adalah modal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diwasiatkan Allah kepada kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Kita diminta membuktikan sebenar-benar takwa ini. Dan jangan hendaknya kita mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan tunduk, patuh dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang berbahagia. Judul kita adalah Hikmah Isra dan Mi'raj. Kalau kita ikuti dengan bulannya sudah lewat nih sebenarnya. Kita hari ini berada pada tanggal 3 Sya'ban
3 Sya'ban. Ntar lagi kita akan memasuki bulan yang agung, yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dalam kaitan dengan bicara Isra dan Mi'raj, bicara agama tidak ada yang usang, tidak ada yang terlambat, dan boleh dibicarakan di mana saja, apalagi kalau pada momen-momen seperti saat sekarang ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Surat yang pertama yang dibacakan tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa di Madinah, di Palestina. Pada satu malam, tidak sampai satu malam, 2/3 malam. Berangkat ba'da Isya, kembali sebelum subuh. Tuntas Isra dan Mi'raj. Mi'raj dimaknakan dengan naik, yaitu naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa, naik terus dari langit pertama sampai langit yang ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, lebih atas lagi. Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Najm. An-Najm ayat 7 sampai dengan 14. Di ayat 13 14-nya Allah mengatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu melihat Jibril pada kali yang lain. Di mana? Inda Sidratil Muntaha. Ketika berada di Sidratil Muntaha. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Itu ayat dalil yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar Isra dan Mi'raj. Untuk orang-orang, keadaan manusia ketika peristiwa itu terjadi, kalau kita lihat di dalam kisah kisah Isra itu, ketika diinformasikan bahwa Nabi telah Isra dan Mi'raj, hampir semua orang berbalik iman. Yang tidak beriman sudah pasti tidak percaya, tapi yang sudah mulai beriman pun mulai goyang, mulai ragu. Tapi bagi iman yang sudah mantap, kalau ditanya kepada Abu Bakar, kau percaya dengan percaya enggak? Tapi Abu Bakar tidak panjang-panjang bercerita. Ini persoalan bukan akal, tapi jawab dengan iman. Kalau Muhammad yang mengatakan, saya percaya. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Kaum muslimin sidang Jumat bahagia. Oleh sebab itu Isra Mi'raj itu adalah persoalan iman. Persoalan iman. Dia bisa ditangkap oleh orang-orang yang memiliki iman. Orang yang tidak beriman pasti akan meragukan. Impossible.
tidak masuk akal ini. Di luar kemampuan manusia. Karena manusia itu punya kemampuan yang terbatas. Oleh sebab itu kalau ditanya itu, dia mengatakan itu impossible, tidak masuk akal. Tapi kalau dia beriman, yang melakukan itu bukan orang, bukan manusia. Yang melakukan itu ada Allah. Kalau Allah mau melakukan, tidak ada kata lain. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, kalau Allah yang melakukan, tidak ada tidak, pasti terjadi. Kaum muslimin sedang Jumat bahagia. Banyak peristiwa dijelaskan dalam Isra dan Mi'raj itu, banyak peristiwa. Baik peristiwa Isra itu sendiri, Isra itu kan peristiwa bumi. Peristiwa bumi itu kalau diceritakan itu orang bisa mengerti, orang bisa menangkapnya. Kenapa? Karena orang sudah melihatnya. Nabi berangkat dari Mekah melalui beberapa tempat, disebut tempatnya melalui masjid sampailah ke itu, tahu kalau ceritakan itu memang tahu, dan itu betul-betul terjadi memang, dan itu diakui memang. Tapi kalau peristiwanya Mi'raj itu di luar akal. Oleh sebab itu diceritakan kepada orang memang, ya, orang Quraisy waktu itu tak percaya memang, karena di luar akal. Sekali lagi, di luar akal. Tapi bagi orang yang beriman, yang bisa menuntun akalnya, dia akan percaya dengan itu. Kenapa? Kalau Allah menghendaki. Ini persoalan iman. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Kalau kita lihat dalam kisah riwayat itu, kepada Nabi itu kan diperlihatkan bermacam-macam tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebahagian saja, bukan semua, sebahagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Misalnya kalau kita giring ini buat ceritanya kepada Nabi perjalanan dalam Isra dan Mi'raj itu, kalau dia bisa disimpulkan, yang dilihat Nabi Muhammad itu ada akibat perbuatan manusia kalau melakukan perbuatan jahat. Orang tidak sholat, maka dia ketemukan ada orang yang memukul kepala itu sampai pecah, bertahun lagi, pukul lagi, tak sholat. Orang yang pemfitnah, orang yang menggunting lidah, pemfitnah, balasan dilihat namanya fitnah, suka memfitnah, kami lihat akibatnya. Masih banyak lagi. Tapi banyak yang dilihat Nabi itu peristiwa yang akibat berbuat jahat. Tapi ada juga yang diperlihat kepada Nabi itu hal-hal yang baik. Misalnya orang yang berinfak, bersedekah, ada simbol-simbol perbandingan 1:1, 1:10. Artinya kalau orang berbuat baik, imbalannya. Kalau dia ikhlas, imbalannya. Jadi kalau kita berbuat baik di dunia ini, imbalannya oleh Allah. Kalau berbuat baik itu benar dan ikhlas, imbalannya oleh Allah di akhirat pasti, tapi juga tidak luput dari dunia. Kalau berbuat baik itu, ya. Tapi kalau tidak ikhlas, ingin dipuji, ingin disebut, dia habis, dia terkikis, dia hilang, dia berhamburan seperti debu di atas tanah. Datang air hujan, hanyut, tidak mendapat nilai apa-apa. Maka konsep beribadah itu adalah benar dan ikhlas. Kaum muslimin sedang Jumat yang bahagia. Kemudian kalau kita lihat perjalanan Nabi Isra Mi'rajnya Nabi ke langit, itu kan ceritanya banyak ketemu dengan Nabi. Ini kan perlu pengalaman senior dalam hidup kayaknya. Perlu pengalaman senior, berbagi, berdiskusi, berdialog. Orang muda perlu mendapat masukan. Jangan merasa hebat walaupun sekolah tinggi, walaupun perjalanan sudah jauh. Tapi pengalaman orang tua, orang terdahulu, pengalaman adalah guru. Penting belajar daripada orang tua, diperingatkan dalam perjalanan itu. Bagaimana dialog Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Memang yang lebih aktif kelihatannya dialognya dengan Nabi Musa.
Tapi bukan sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mendengar dan menerima apa dialog. Kalau baik terima. Semisal perintah sholat itu kan 50 rakaat. Turun, ketemu Nabi Musa, langsung itu udah. Berapa bebannya? Oleh Nabi Musa, tak sanggup, berat, umatku lebih. Ya, sholat itu berat memang. Lalu dimasukkan, mintalah, jangan sungkan, mintalah. Naik, begitu riwayat yang benar. Akhirnya diturunlah menjadi 5 waktu sehari semalam. Dan itu Nabi kata, aku tak sanggup lagi naik, tak sanggup lagi. 5 itulah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah, salah satu poin pentingnya adalah Allah memberikan kewajiban salat 5 waktu. 5 waktu kepada kita, kepada umat Islam sampai kita akhir zaman nanti. Kaum muslimin sidang Jumat bahagia. Adapun hikmah Isra dan Mi'raj itu pertama bahwa Allah telah memperjalankan adalah hambanya. Kenapa tidak disebut Muhammad? Kenapa tidak disebut? Kalau orang tuh kita ini selalu menonjol egoisnya kita, gitu. Tapi Allah sendiri menonjolkan abdu subhanallazi asra bi 'abdi. Hamba itu kalau dipandang ke manusia zaman dahulu itu rendah. Posisinya rendah, budak. Tapi ketika manusia itu memperbudakkan diri kepada Allah, kelasnya tinggi. Itulah manusia yang terbaik. Itulah manusia yang paling dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan simbol hidup tawaduk juga ini. Tawaduk. Nabi Muhammad sekalipun nabi yang menjadi pemimpin para nabi, para rasul, dia memiliki sifat tawaduk. Dan dalam hidup kita ini memang memerlukan tawaduk memang. Rendah hati. Ilmu sedikit tapi sombong, kaya sedikit sombongnya, pangkat rendah sombongnya, apalagi itu sombongnya. Tawaduk. Semua karunia Allah yang diberikan kepada kita gampang bagi Allah untuk mencopotnya, menjatuhkannya, mengambilnya. Tak perlu kita sombongkan. Jangan-jangan kita sombong didoakan cepat mati, belum mati kita memang. Jalani aja itu dengan bagus, dengan baik, dengan profesional kata orang. Jangan muncul rasa itu. Sifat tawaduk itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Sifat itu perlu dicontoh. Karena Nabi Muhammad itu nabi paling baik dan diakui kebaikan oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi itu memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Oleh sebab dia menyampaikan kepada kita, aku datang untuk menyempurnakan akhlak, aku datang untuk memberikan contoh tauladan. Maka contoh yang terbaik, tak ada contoh yang terbaik kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Dia contoh. Janganlah terlalu membangga-banggakan, mengidolakan manusia, apalagi mengidola benda, mendolakan. Tidak ada itu semuanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita tidak menghargai orang, bukan kita tak menghormati orang, tapi jangan melebihi. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Kemudian bicara Isra, bicara masjid. Masjid bicaranya. Kenapa masjid? Kalau kita betul-betul beriman, perhatian masjid itu tinggi memang. Dan tanda orang beriman itu di masjid memang. Surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Dan
beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, mendirikan salat, membayar zakat, walam yarsha illallah, tidak ada yang paling ditakut kecuali Allah. Itu orang masjid menjadi perhatian memang. Oleh sebab itu bagi kita laki-laki ini sebetulnya salat berjamaah itu bagus di masjid, salat itu bagus di masjid memang. Kalau tak kemana-mana, tak uzur masjid tempatnya. Jangan aja dunia dikejar-kejar sampai mati, sampai siang malam tak ada waktu untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nilainya melangkah ke masjid, duduk di masjid. Kita kadang-kadang mengabaikan memang. Bertambah umur kita, tidak bertambah ibadah kita, tidak bertambah ketaatan kita memang. Masjid kan beda, salat sendiri dengan salat bersama. Salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 27 derajat katanya. Bi 27 derajat. Salat jamaah itu lebih utama dari salat sendiri. Nah, salat sendiri berapa bedanya? 27 derajat. Luar biasa. Jangan-jangan kalau kita maknakan dengan pahala 27 derajat itu besar memang. Dia ada penilaian dari pahala berjalan itu bergerak sampai ke masjid, kemudian sampai di masjid ngapain? Maunya sampai di masjid itu kita jangan cari tiang lah ya. Masjid dicari tiang mau bersandar. Sampai di masjid baca doa tuh, mau masuk masjid. Udah itu apa lagi? Salat tahiyatul masjid. Kecuali waktu orang sudah masuk salatnya. Udah itu cari saf pertama. Udah berubah dari dulu memang belakang paling lambat datangnya, kalau datang bercerita di jual merokok tak berubah memang. Maunya udah berubah memang. Cari saf pertama. Kenapa? Saf pertama itu nilainya sama dengan berkorban unta. Orang yang lambat datang lambat, ketika orang naik khutbah baru datang, itu tak ada nilai. Tak ada lagi hak pembagian nilai-nilai ibadah itu memang, kecuali salatnya. Nilai pada kedatangan itu tidak ada. Tinggi nilai. Ambil hikmah itu, masa kita tak berubah memang. Kaum muslimin sedang Jumat bahagia. Kemudian inti Isra dan Mi'raj adalah salat. Sudahkah kita salat dengan betul? Salat yang disebut Nabi sallu kama raaitumuni usalli. Seperti salat Nabi itu dah bisa kan? Jangan selalu merasa yakin sendiri salat kita ini. Dia harus bisa perbaiki, harus kita tingkatkan. Kemudian itu kualitas salat itu harus semakin membaik, dan kualitas salat itu akan ternampak pada diri seseorang. Orang yang salat benar senang hidupnya. Karena manusia itu kan disebut oleh Allah dalam surah Ahmad, innal insana khuliqal halu'a. Manusia itu sifatnya keluh kesah, tidak tenang dan kikir. Ujung ayat berkata illal musallin, kecuali orang yang salat. Salat membuat kita tenang, tapi salat bagaimana? Salat yang benar. Itu untuk jiwa. Oleh sebab itu mungkin orang yang salat itu tidak ada stres, tidak ada, mungkin bisa dihindar dari sifat-sifat yang membingungkan. Sakit stroke seharusnya harus hilang memang, karena obat penyakit jiwa itu memang. Sekaligus salat itu tentu dia berfungsi untuk kehidupan. Di tengah masyarakat dia tak pernah berbuat jahat, tidak mengganggu orang, mulai mengganggu yang terkecil, seluk orang, uang orang, apalagi uang negara. Karena salat itu manusia, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar itu membuat orang itu mencegah perbuatan kejinya. Tidak ada perbuatan keji, tidak ada perbuatan munkar. Kalau itu berbuat baik memang. Dia berbuat baik di tengah masyarakat. Karena salatnya benar. Ya kan, salat tenggang panggil, salat banyak tapi tidak kualitas. Kaum muslimin sedang di mana bahagia. Dari aspek kuantitas, harusnya salat kita bukan bayar utang, Bang. Ya, salat kita itu bukan bayar utang. Salat itu adalah kebutuhan hidup, kebutuhan manusia.
salat itu kalau dia benar, ya, dia ibadah yang paling pertama diperiksa oleh Allah. Kalau dia benar, yang lain ikut benar. Bayangkan tinggi bobot salat itu. Tinggi. Nah, kemudian dari segi kuantitas, harusnya sholat kita selama ini cari sholatnya di awal waktu. Sholat di awal waktu itu lebih baik. Ini cari yang terakhir, yang paling lambat, dan mau tipis-tipis waktunya. Ya. Kemudian sholat yang dilakukan itu sholatnya berjemaah. Kemudian tambah lagi, selama ini cuma sholat 5 waktu aja. Jangan-jangan tak terima sholat 5 waktu itu. Tambah sholat sunat. Sunat rawatib. Ada 10 atau 11 di dalam hadis dikatakan, kalau dilakukan itu, janji Allah pada orang yang melakukan itu terus sebuah istana di dalam surga. Rawatib. Salat rawatib sebelum zuhur 4, setelah zuhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2. Itu salat sunat rawatib tak boleh ditinggalkan kalau mau dari kualitas dan kuantitas. Kaum muslimin sedang dimana bahagia. Ini yang dapat disampaikan, semoga ada manfaatnya. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha allazi yazkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum allazi yazkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa